Selamat pagi anak-anak kami sekalian dan salam sehat dari Bapak untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami sekalian, materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai simpangan rata-rata atau diberi simbol dengan SR. Rumus untuk mencari simpangan rata-rata itu sama dengan, yaitu sigma atau jumlah dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Dari harga mutlak XI dikurang X rata-rata atau min. Anak-anak kami sekalian, N ini artinya banyak data tunggal nanti yang akan diberikan kepada kita. Sedangkan XI itu adalah data tunggal yang diberikan kepada kita. Data tunggal yang pertama, data tunggal yang kedua, data tunggal yang ketiga, sampai data tunggal yang ke N. Sedangkan X bar, ini dibaca X bar, itu adalah X rata-rata, adalah nilai rata-rata atau min yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita yang pertama. Dibagi dengan N. Contoh di sini langsung Bapak berikan, tentukanlah simpangan rata-rata dari data 3, 8, 5, 6, 4, 10. Data yang diberikan ini merupakan data tunggal, ya, tidak usah kita urutkan untuk mencari simpangan rata-rata. Tetapi yang harus kita lakukan yang pertama adalah mencari nilai rata-rata dari data ini. Maka itu yang harus pertama kita cari. Jadi kita jawab dia, cari dulu nilai rata-rata atau minnya itu sama dengan 3 ditambah 8 ditambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 10. Lalu kita bagi dengan N. N itu banyak data, kita hitung banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 6. Sehingga min atau nilai rata-ratanya dari data tunggal ini adalah, kalau ini kita jumlah semua, 3 tambah 8 itu 11, tambah 6, tambah 5 16, tambah 6 22, tambah 4 26, tambah 10 36. Sehingga 36 dibagi dengan 6, sehingga min atau rata-ratanya sama dengan 6. Setelah kita dapatkan nilai rata-ratanya, maka kita tentukanlah atau boleh kita cari simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya tadi rumusnya adalah ini tadi, artinya bahwa data ke I, ya, data ke I dikurang rata-ratanya dalam harga mutlak. Sehingga kita buat menjadi harga mutlak data ke I. Data yang pertama yaitu 3 dikurang min atau nilai rata-ratanya tadi 6, tutup kurung harga mutlak ditambah, ulangi lagi harga mutlak data yang kedua 8 dikurangi nilai rata-ratanya 6, tutup atau harga mutlak ditambah harga mutlak data yang berikutnya 5 dikurangi nilai rata-ratanya 6, lalu ditambah harga mutlak data yang berikutnya 6 dikurang 6 minnya atau nilai rata-ratanya ditambah harga mutlak yang berikutnya 4 dikurang 6 tutup harga mutlak ditambah yang terakhir yaitu 10 dikurang 6 harga mutlak. Lalu semuanya kita bagi dengan banyak data tadi yaitu 6. N dibagi dengan N atau banyak datanya 6, sehingga hasilnya sama dengan. Maksud daripada harga mutlak atau garis lurus 2 ini, kalaupun negatif hasil pengurangannya itu menjadi positif, sehingga 3 dikurang 6 itu bukan min 3 kita tulis tapi 3, ya. Lalu ditambah 8 dikurang 6 itu 2 ditambah 5 dikurang 6 itu bukan min 1 tetapi 1. Itu tadi arti daripada harga mutlak ini. Lalu ditambah 6 dikurang 6 itu 0. Lalu ditambah 4 dikurang 6 itu bukan min 2 tapi yang kita tulis adalah positif 2. Lalu yang terakhir ditambah 10 dikurang 6 itu adalah 4. Masih dibantu dengan banyak data tadi atau N nya yaitu 6. Lalu kita jumlah 3 ditambah 2 5 tambah 1 6 ditambah 6 itu 12. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Sehingga simpangan rata-rata dari data yang diberikan tadi yaitu 3, 8, 5, 6, 4, dan 10 itu simpangan rata-ratanya adalah 2. Yang kedua yaitu mengenai ragam atau varians. Ragam atau varians itu kita beri simbol VA, varians. Rumusnya sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai ke I sama dengan N, penjumlahan dari XI data ke I dikurang nilai rata-rata atau min dikuadratkan, lalu kita bagi dengan N, ya.
Bapak buat sini contoh ragam atau varians dari data 8, 7, 5, 3, dan 2 adalah titik-titik. Seperti halnya pada bagian yang pertama, yaitu mengenai simpangan rata-rata, semua yang ada di rumus itu adalah seperti yang ada di simpangan rata-rata tadi. Jadi langkah yang pertama yang harus kita cari adalah mencari nilai rata-rata atau min. Sehingga nilai rata-rata atau min dari data yang diberikan, yaitu 8 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 2, kita bagi dengan banyak data ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita bagi 5. Sehingga min atau nilai rata-ratanya sama dengan hasil penjumlahan ini semua adalah 25 dibagi dengan 5. Sehingga min atau nilai rata-ratanya adalah 5. Setelah dapat nilai rata-ratanya, maka kita tentukanlah varians atau ragamnya. Yaitu dengan menggunakan rumus tadi, variansnya itu sama dengan dalam kurung data yang pertama, yaitu dalam hal ini adalah 8 dikurang minnya, dikurang nilai rata-ratanya yaitu 5. Lalu untuk kurung kita kuadratkan ditambah data yang kedua seperti ini 7 dikurang 5, lalu kita kuadratkan, lalu ditambah lagi data yang berikutnya yaitu 5 dikurang 5, kita tutup kurung, kuadratkan. Berikut yaitu 3 dikurang 5, kita kuadratkan, dan yang terakhir adalah 2 dikurang 5, kita kuadratkan, lalu dibagi dengan n. Lalu dibagi dengan n-nya dalam hal ini adalah 5n, itu tadi banyak datanya. Sehingga sama dengan 8 dikurang 5 itu 3, dikuadratkan 3 kali 3, sehingga hasilnya 9, ditambah 7 dikurang 5 itu 2, kita kuadratkan 4, ditambah 5 dikurang 5 0, kita kuadratkan 0, ditambah 3 dikurang 5 itu min 2, kita kuadratkan, min 2 kali min 2 positif 4 atau 4, ditambah yang terakhir 2 dikurang 5 itu min 3, dikuadratkan, min 3 kali min 3 itu adalah 9. Lalu kita bagi dengan n dalam hal ini adalah 5. Kita hitung hasil penjumlahannya, 9 ditambah 4 13, tambah 4 17, tambah 9 itu 26, sehingga hasilnya sama dengan 26 dibagi dengan 5. Hasil dari pembagian 26 bagi 5 itu 5, kita bagi sini ya, 26 bagi 5 itu dapat 5, kita kalikan itu 25, kita kurangkan 1, 10 dibagi 5 itu 2, sehingga 5,2. Varians atau ragam dari data tadi yaitu 8, 7, 5, dan 5, 3, dan 2 itu adalah 5,2. Yang ketiga yaitu mengenai simpangan baku atau standar deviasi. Rumus mencari simpangan baku itu kita beri simbol SB, yaitu akar pangkat 2 dari. Kalau kita perhatikan di dalam akar ini adalah sama seperti tadi mencari ragam atau varians ya. Kalau kita perhatikan, nanti kamu perhatikan ini di dalam akar ini adalah rumus untuk mencari varian. Perbedaannya dengan simpangan baku atau standar deviasi, dalam simpangan baku hasil dari ragam atau varians itu kita akar pangkat 2-kan. Ya. Di sini Bapak berikan contoh simpangan baku atau standar deviasi dari data 2, 10, 5, 7, 3, dan 9 adalah titik-titik. Ya, sama seperti mencari simpangan rata-rata, mencari ragam atau varians, maka demikian juga untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi. Yang pertama yang kita cari yaitu min atau rata-rata dari data yang diberikan. Sehingga kita jawab min atau rata-ratanya itu sama dengan, kita jumlahkan datanya lalu kita bagi dengan banyak data itu. 2 tambah 10 tambah 5 tambah 7 tambah 3 tambah 9 dibagi dengan berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 6, itulah n-nya. Sehingga hasilnya atau min atau rata-ratanya adalah
2 tambah 10 12, tambah 5 17, tambah 7 24, tambah 3 27, tambah 9 36. 36 dibagi 6, sehingga min atau nilai rata-ratanya adalah 6. Barulah kita cari simpangan bakunya, yaitu simpangan bakunya itu sama dengan akar pangkat 2 dari data. Setiap data itu kita kurangi dengan min atau rata-ratanya, lalu kita kuadratkan. Berarti data yang pertama itu 2 dikurangi 6, kita kuadratkan ditambah. Data yang kedua itu 10 dikurangi minnya atau rata-ratanya, kuadratkan ditambah. Data yang berikutnya itu 5 dikurangi minnya atau rata-ratanya, kuadratkan ditambah. Yaitu data yang berikutnya 7 dikurang minnya atau rata-ratanya, kuadratkan ditambah. Data yang berikutnya yaitu 3 dikurang minnya, kita kuadratkan, dan yang terakhir ditambah. Data berikutnya yaitu 9 dikurang min, kita kuadratkan. Lalu semua data ini masih tetap kita bagi dengan n. Banyak datanya dalam hal ini adalah 6. Simpangan bakunya ini sama dengan akar pangkat 2 dari hasil penjumlahannya 2 dikurang 6, 4 kuadrat itu 16. 2 dikurang 6 itu min 4. Kita kuadratkan min 4 kali min 4 itu 16. Lalu ditambah 10 dikurang 6 itu 4, dikuadratkan 16. Ditambah 5 dikurang 1, 5 dikurang 6 itu 1, kita kuadratkan 1. Ditambah 7 dikurang 6 itu 1, kita kuadratkan 1. Ditambah 3 dikurang 6 itu min 3, kita kuadratkan 9. Ditambah 9 yang terakhir, 9 dikurang 6 itu 3, kita kuadratkan adalah 9. Lalu kita bagi dengan n. Ya, sehingga simpangan bakunya, kita lanjut di sini, simpangan bakunya itu sama dengan akar pangkat 2 dari, kita jumlahkan 16 tambah 16, n tadi adalah 6. 16 tambah 16 32, tambah 1 33, 34, tambah 9 40, 34 tambah 9 43. Kita lagi ya. 16 tambah 16 32, 32 tambah 20 berarti 52, yaitu 52 dibagi dengan 6. Sehingga simpangan bakunya itu sama dengan akar pangkat 2 dari 52 dibagi 6. 52 dibagi 6 kita coba cari di sini. 52 dibagi dengan 6 itu hasilnya dapat 8, kalikan dengan 6 48. Kita kurangkan itu 4 ya. Koma ini 40, dapat 40 bagi 6 itu dapat 6 ya. Kalau kita lanjut ini 36, 4 lagi di nanti kurang berarti 8,66. Hasil pembagian dari 52 bagi 6. Sehingga simpangan bakunya itu sama dengan akar pangkat 2 dari 8,66. Demikianlah cara mencari simpangan baku dan materi kita hari ini. Ya, semoga anak-anak kami dapat memahaminya. Dan salam sehat selalu dari Bapak. Sampai jumpa dan terima kasih.